PSSI tak main-main. Patrick Kluivert diberi target tinggi sebagai pelatih timnas Indonesia. Jejak kariernya jadi sorotan publik, mampukah mantan pemain Barcelona tersebut? PSSI memberikan tantangan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dengan target yang cukup ambisius. Apa yang menjadi harapan federasi terhadap Kluivert dan bagaimana jejak kepelatihannya hingga saat ini? Simak ulasan lengkapnya. Bikin mata meleleh seketika. Marcelino ungkap rasa kehilangan yang mendalam setelah ditinggal Shin Tae-yong. Dunia, saya serasa hilang. Kehilangan sosok yang begitu berpengaruh dalam perjalanan karirnya, Marcelino mengungkapkan perasaannya yang sangat mendalam. Apa yang sebenarnya membuatnya merasa dunia seolah runtuh setelah Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia? Baca kisah penuh emosinya. Erick Thohir ungkap alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong, masalah di ruang ganti jadi pemicunya. Erick Thohir akhirnya buka suara tentang alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti yang membuatnya mengambil keputusan besar ini? Temukan jawabannya di sini. Putra Shin Tae-yong geram setelah ayahnya dipecat. PSSI, kalian akan menyesal. Putra Shin Tae-yong tak bisa menahan kemarahan setelah kabar pemecatan sang ayah dari posisi pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa keputusan ini akan membawa penyesalan? Simak reaksinya yang penuh emosional. Hernando Ari ceritakan jasa Shin Tae-yong yang selamatkan kariernya. Saya diminta berhenti latihan dan langsung operasi. Hernando Ari mengenang momen penting dalam kariernya yang tak akan pernah ia lupakan. Shin Tae-yong tidak hanya menjadi pelatih, tetapi juga sosok yang menyelamatkan masa depannya. Apa yang terjadi saat Shin Tae-yong meminta Hernando untuk berhenti berlatih dan segera menjalani operasi? Pesan menyentuh Nova Arianto untuk Shin Tae-yong usai dipecat. Terima kasih atas segalanya. Nova Arianto mengungkapkan pesan penuh perasaan kepada Shin Tae-yong setelah sang pelatih resmi dipecat dari timnas Indonesia. Apa yang dia katakan dalam momen yang penuh emosi ini? Simak ungkapan terima kasih dan harapan Nova Arianto untuk Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. PSSI tak main-main. Patrick Kluivert diberi target tinggi sebagai pelatih timnas Indonesia. Jejak kariernya jadi sorotan publik, mampukah mantan pemain Barcelona tersebut? PSSI memberikan tantangan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dengan target yang cukup ambisius. Apa yang menjadi harapan federasi terhadap Kluivert dan bagaimana jejak kepelatihannya hingga saat ini? Simak ulasan lengkapnya. Patrick Kluivert dipastikan akan menjadi pelatih selanjutnya dari timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Hal itu diungkapkan langsung pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano melalui akun resmi X miliknya Senin (6 Januari 2025). Sebelumnya, PSSI mengumumkan pemberhentian Shin sebagai pelatih timnas Indonesia. Kluivert akan dikontrak sebagai pelatih selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun dengan target meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan selesai. Opsi 2 tahun ditambah 2 tahun, presentasi akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia.
Tujuannya adalah lolos Piala Dunia, tulis jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Adapun dua laga pertama Kluivert bersama Indonesia adalah melawan Australia dan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 dan 25 Maret 2025. PSSI akan mengenalkan legenda FC Barcelona itu pada akhir pekan nanti, tepatnya pada Minggu (12 Januari 2025). Kluivert bukan nama asing di dunia sepak bola karena pria yang kini berusia 48 tahun itu adalah legenda timnas Belanda yang pernah bermain di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan FC Barcelona. Dia pernah memenangi Liga Champions dan Piala Super Eropa bersama Ajax, serta pernah menjuarai Liga Spanyol bersama Barcelona. Sebagai striker, ia mengoleksi 206 gol dari 480 pertandingan selama kariernya. Jumlah ini tak termasuk 40 golnya bersama timnas Belanda dengan satu kali gelar top skor di Euro 2000 dengan 5 gol saat mengantarkan negaranya sampai semifinal. Adapun karier kepelatihan ayah dari pemain AFC Bournemouth Justin Kluivert itu banyak berkutat sebagai asisten pelatih dan pelatih tim kelompok umur. Kluivert hanya menukangi 2 tim sebagai pelatih semenjak dia pensiun pada 2008 bersama LOSC Lille. Itu pun paling lama tak lebih dari 1,5 tahun. 2 tim itu adalah Timnas Curaçao (Maret 2015 Juni 2016) dan klub Turki Adana Demirspor (Juli 2023 Desember 2023). Statistiknya bersama Curaçao adalah 4 kemenangan, 4 seri, dan 6 kekalahan dari 14 pertandingan, sedangkan bersama Adana Demirspor adalah 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kekalahan dari 20 pertandingan. Sebagai informasi tambahan, pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano membocorkan sosok pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia yang kini telah mencapai kesepakatan. Siapa dia? Sebelum membahas soal sosok tersebut, STY sapaan akrab Shin Tae-yong resmi didepak oleh PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia per hari ini Senin (6 Januari 2025). Kontrak juru racik asal Korea Selatan itu di timnas Indonesia sejatinya baru akan berakhir pada Juni 2027 mendatang. Tak lama setelah kegagalannya di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong pun pada akhirnya harus mengakhiri masa baktinya usai dipecat oleh PSSI. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers bersama awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Dalam konferensi persnya, Erick Thohir menjelaskan alasan pergantian pelatih timnas Indonesia dikarenakan butuh sosok yang lebih bisa memimpin dan bisa berkomunikasi baik. Dalam hal ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh pelatih agar bisa dipahami seluruh pemain. Persoalan komunikasi juga pernah disampaikan Ragnar Oratmangoen yang akrab disapa Wak Haji. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik untuk timnas. Bebernya di Jakarta. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Bikin mata meleleh seketika. Marcelino ungkap rasa kehilangan yang mendalam setelah ditinggal Shin Tae-yong. Dunia saya serasa hilang.
Kehilangan sosok yang begitu berpengaruh dalam perjalanan karirnya, Marcelino mengungkapkan perasaannya yang sangat mendalam. Apa yang sebenarnya membuatnya merasa dunia seolah runtuh setelah Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia? Baca kisah penuh emosinya. Marcelino Ferdinand cukup kehilangan sosok Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Marcelino bisa jadi salah satu pemain yang sukses diorbitkan oleh Shin. Masih berusia 20 tahun, dia sudah mencatatkan 30 caps bersama timnas senior sejak debut pada tahun 2022. Pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup memberikan tempat spesial bagi pemain Oxford United di timnas. Bahkan dia juga jadi andalan di timnas U23 Indonesia dan timnas U20 Indonesia. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa dia hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua jasa yang diberikan Shin Tae-yong. Shin juga sosok yang cukup percaya diri memainkan pemain muda di lapangan. Selain Marcelino, ada Rizky Ridho yang terus merasakan tangan dingin pelatih berusia 54 tahun. Bos hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah Anda lakukan. Sampai jumpa di masa depan, tulis Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMS Kadeinze ini melanjutkan bahwa mereka harus menatap ke depan. Tentunya, kehilangan pelatih yang sudah cukup dekat dengan pemain merupakan kehilangan besar. Apalagi skuad Garuda sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menantang Australia dan Bahrain dan menargetkan poin maksimal demi lolos ke babak selanjutnya. Sampai jumpa di bulan Maret dan kita tetap bersama dalam tugas berikutnya, lanjutnya. Marcelino mengakui bahwa cukup berat untuk melepas Shin Tae-yong. Pasalnya, dia dan Shin sudah lama bertugas di timnas Indonesia. Namun, hal ini harus mereka sikapi dengan bijak karena sudah menjadi keputusan PSSI. Selanjutnya, skuad Garuda akan diperkuat pelatih Belanda dan memiliki caps bersama De Oranje. Pelatih tersebut akan memimpin timnas untuk duel bulan Maret nanti. Sangat bangga bisa berbagi meja selama 4 tahun dengan Anda. Saya merasa seperti kehilangan dunia saya, tutupnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think Erick Thohir ungkap alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong, masalah di ruang ganti jadi pemicunya. Erick Thohir akhirnya buka suara tentang alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti yang membuatnya mengambil keputusan besar ini? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkapkan alasannya memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi diberhentikan sebagai juru taktik timnas Indonesia pada Senin (6 Januari 2025) siang. Erick Thohir mengungkapkan alasannya memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut mengisyaratkan bahwa Shin Tae-yong memiliki masalah soal komunikasi di ruang ganti. Selain itu, ada masalah komunikasi soal strategi yang kurang diterima dengan baik oleh para pemain. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Hubungan saya sangat baik. Kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick Thohir pada Senin 6/1/2025 di Jakarta. Tapi tentu dinamika tim nasional ini perlu juga jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain.
komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Lanjutnya, isu pemecatan Shin Tae-yong bermula dari kegagalan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Saat itu Indonesia gagal melaju ke babak semifinal. Isu tersebut makin besar usai pemberitaan salah satu media asal Italia, Tuttosport. Media tersebut menyoroti banyak pemain yang tidak cocok dengan strategi Shin Tae-yong yang mengandalkan fisik dan serangan balik. Secara tersirat, Erick Thohir juga membeberkan hal tersebut. Untuk itu, pria 54 tahun tersebut tidak ingin masalah komunikasi antara pelatih dan pemain terjadi seperti gambaran yang disampaikan media asal Italia itu. Dalam membentuk timnas Indonesia, kita tidak bisa melihat pemain naturalisasi atau pemain lokal, ujar Erick. Menurut saya sama saja, tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya pemain yang main di luar negeri, tentu dinamika masing-masing individu jadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain timnas kita yang main di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Tetapi perlu dinamika dan komunikasi harus merata. Jadi tidak ada pemain yang terjebak di persepsi pemain ini baik, pemain ini kurang. Kita harus lihat tim ini sebagai tim yang satu. Memang di sepak bola yang penting itu yang terlihat kekompakan di antara pelatih, pemain, dan PSSI. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Putra Shin Tae-yong geram setelah ayahnya dipecat, PSSI kalian akan menyesal. Putra Shin Tae-yong tak bisa menahan kemarahan setelah kabar pemecatan sang ayah dari posisi pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa keputusan ini akan membawa penyesalan? Simak reaksinya yang penuh emosional. Putra dari Shin Tae-yong, Shin Ja-won mengungkapkan kekesalannya usai sang ayah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2024 siang waktu Indonesia Barat. Ini jadi akhir dari kebersamaan Shin Tae-yong selama 5 tahun bersama skuad Garuda. Shin Ja-won mengungkapkan kekesalannya di akun Instagram pribadinya. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Salah satu komentar dilontarkan di akun Instagram milik Timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ayahnya banyak mendapatkan perlakuan buruk selama melatih skuad Garuda. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia dalam kurung Shin Tae-yong, ujar Shin Ja-won di akun Instagramnya. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam lanjutnya. Komentar kedua dilontarkan saat PSSI menggelar live streaming pada Senin dalam kurung 6 Januari 2024 untuk konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Dirinya menjamin PSSI bakal menyesali keputusan ini ke depannya. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini, ujar Shin Ja-won. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, lanjutnya. Komentar yang kurang lebih sama dilontarkan di story Instagram pribadinya. Dirinya mempertanyakan alasan PSSI memecat ayahnya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Apalagi pria 54 tahun tersebut sudah berhasil membawa Indonesia dapat banyak pencapaian baru.
Shin Tae-yong juga sudah melakukan yang terbaik untuk membanggakan rakyat Indonesia. Dia naik 50 level di peringkat FIFA selama 5 tahun dan menduduki peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia, tapi dia dipecat. Ujar Shin Ja-won, "Kamu telah bekerja keras sejauh ini. Ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Semua orang di keluargaku tahu," tutupnya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Hernando Ari ceritakan jasa Shin Tae-yong yang selamatkan kariernya. "Saya diminta berhenti latihan dan langsung operasi." Hernando Ari mengenang momen penting dalam kariernya yang tak akan pernah ia lupakan. Shin Tae-yong tidak hanya menjadi pelatih, tetapi juga sosok yang menyelamatkan masa depannya. Apa yang terjadi saat Shin Tae-yong meminta Hernando untuk berhenti berlatih dan segera menjalani operasi? Shin Tae-yong mungkin sudah tidak mendampingi skuad timnas Indonesia dari pinggir lapangan, tetapi jasanya tetap akan dikenang oleh salah satu pemain Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Erick Thohir sudah mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dalam konferensi pers pada Senin (6 Januari 2025) di Jakarta. Erick Thohir menyebut dinamika di dalam ruang ganti timnas Indonesia menjadi salah satu alasan pemecatan pria 54 tahun tersebut. Keputusan PSSI jelas mengejutkan publik. Pasalnya, Shin Tae-yong masih memiliki kontrak jangka panjang dengan PSSI. Pelatih 54 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Selain itu, segala pencapaian Shin Tae-yong bersama skuad Garuda tidak melindunginya dari ancaman pemecatan. Perpisahan itu jelas mengejutkan para pemain di skuad timnas Indonesia. Salah satunya adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Hernando Ari sudah diasuh oleh Shin Tae-yong sejak gabung timnas U19 Indonesia. Kiper asal Semarang tersebut bergabung dalam skuad proyeksi Piala Dunia U20 2021. Namun gelaran tersebut batal mengingat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Meski begitu, Hernando tetap jadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor penjaga gawang. Pelatih 54 tahun tersebut punya jasa besar pada kiper 22 tahun tersebut. Hernando mengaku pernah diminta untuk menghentikan latihan dan segera melakukan operasi. "Kalau bukan karena Coach Shin yang menyuruh saya berhenti latihan untuk segera operasi," ujar Hernando Ari di akun Instagram pribadinya. "Mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini," lanjutnya. Hernando Ari memang mengalami cedera bahu serius yang mengancam kariernya sebagai pemain profesional. Keputusan untuk segera operasi jadi pilihan tepat. Pasalnya, dirinya berhasil pulih dari cederanya. Namun, di bawah Shin Tae-yong, Hernando Ari kembali menanjak. Hernando Ari langsung menjadi pilihan utama di Persebaya Surabaya sampai saat ini. Performanya di Persebaya membuat Hernando dipercaya sebagai pilihan tetap Shin Tae-yong di skuad Garuda di semua level. Kiper Persebaya Surabaya tersebut berhasil menjadi pilihan utama timnas Indonesia setelah menjalani operasi. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I
I live for the fight and the climb. Pesan menyentuh Nova Arianto untuk Shin Tae-yong usai dipecat. Terima kasih atas segalanya. Nova Arianto mengungkapkan pesan penuh perasaan kepada Shin Tae-yong setelah sang pelatih resmi dipecat dari Timnas Indonesia. Apa yang dia katakan dalam momen yang penuh emosi ini? Simak ungkapan terima kasih dan harapan Nova Arianto untuk Shin Tae-yong. Nova Arianto mengungkapkan pesan emosional usai Shin Tae-yong dipecat sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda diumumkan pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Berita tersebut sangat mengejutkan publik tanah air. Pasalnya, Shin Tae-yong sudah terikat kontrak sampai 2027 dengan PSSI. Selain itu, pria kelahiran Yeongdeok tersebut sudah menyumbang banyak prestasi untuk Timnas Indonesia. Pria 44 tahun tersebut sudah dipercaya oleh PSSI sebagai salah satu asisten pelatih sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Ex-back Persib Bandung tersebut jadi salah satu sosok membantu tugas Shin Tae-yong selama 5 tahun kebersamaan. Nova Arianto memberikan pesan menyentuh kepada Shin Tae-yong yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Putra dari Sartono Anwar tersebut berterima kasih atas jasa-jasa Shin Tae-yong kepada sepak bola Indonesia. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya coach, ujar Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia, pastinya kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda. Dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya, ujarnya. Pria asal Semarang tersebut banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong. Nova Arianto mengaku banyak belajar soal etos kerja dan kedisiplinan. Banyak pelajaran yang didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin, dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin, ujar Nova. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, ujarnya. Ex-back Persebaya Surabaya tersebut mengucapkan terima kasih atas jasa Shin Tae-yong untuk pengembangan kariernya. Dirinya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama 5 tahun kebersamaannya di skuad Timnas Indonesia. Nova Arianto mendoakan Shin Tae-yong dan staf pelatih lainnya untuk selalu sukses dalam karier sepak bolanya. Terima kasih coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya, ujar Nova. Dan saya sampaikan dari dalam hati saya paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya. Seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Sukses dimanapun berada Coach Shin Tae-yong 7777 dan coaching staff, semua tetaplah menjadi keluarga besar sepak bola Indonesia. Dan berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk bersama-sama melihat sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi ke depannya, ujarnya.